Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Studi Hasil Penelitian Pendidikan Matematika kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Profesor Dr. Kartono MSI dan Bapak Dr. Mulyono MSI. Di sini saya akan melakukan presentasi yang keempat, hasil review atau telaah artikel dari tugas mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Puput Surya dengan NIM 0416190001 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Program Doktoral S3 Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Berikut saya tampilkan rencana disertasi yang akan nantinya terkait dengan artikel-artikel yang saya telaah. Judul disertasi nantinya yaitu pengembangan profesionalisme calon guru matematika melalui ITP atau International Teaching Practicum. Berikut ada beberapa rencana artikel-artikel yang menjadi bagian dari disertasi nantinya, di mana di antara artikel tersebut sudah ada yang published atau terbit maupun accepted atau diterima. Salah satu artikel yang sudah diterima di jurnal Scopus Critica dengan judul Mathematics Pre-Service Teachers Learning Experiences of International Teaching Practicum in Indonesia, yaitu di jurnal Social Science and Humanities Pertanika Malaysia. Review artikel keempat yang saya lakukan ini berkaitan dengan artikel maupun judul besar disertasi saya. Judul dari artikel keempat ini yang akan saya telaah yaitu Preparing North American Pre-Service Teachers for Global Perspective, an International Teaching Practicum Experience in Africa. Jadi, jurnal yang saya telaah ini yaitu telaah jurnal dari Amerika. Penulis dari jurnal yang saya telaah yaitu Bosir Monari Meubi dari St. Francis Xavier University dan Susan M. Brigham dari Mount St. Vincent University. Artikel ini saya ambil dari The Alberta Journal of Educational Research, volume 55, nomor 3, 2009, halaman 414 sampai dengan 427, yang merupakan jurnal internasional terindeks Scopus. Berikutnya saya masuk ke abstrak. Berdasarkan kondisi ekonomi, politik, dan sosial di dunia saat ini, dan semakin meningkatnya keragaman di ruang kelas Kanada, sekolah membutuhkan guru yang memiliki kesadaran diri dan pemahaman tentang isu-isu global. Artikel ini didasarkan pada penelitian empiris yang melibatkan calon guru dari Atlantic Canadian University. Para calon guru melakukan praktek mengajar selama 6 minggu di Afrika. Kami mengacu pada teori dari Africantricity dan pembelajaran transformatif untuk menginformasikan analisis ini. Temuan dalam penelitian ini menyarankan bahwa para calon guru yang melakukan praktikum di Afrika dapat meningkatkan kesadaran diri, percaya diri, serta pemahaman lintas budaya secara internasional, keanekaragaman, dan isu global, serta menginformasikan pengalaman mengajar mereka di sistem sekolah negeri. Program ITP ini sangat direkomendasikan untuk para calon guru. Berikutnya, saya masuk ke latar belakang dari artikel yang saya telaah. Program pendidikan guru di Kanada berjalan lambat dalam merespon sebagian besar program untuk calon guru. Hal ini karena para siswa yang dihadapi relatif homogen dalam hal ras, kelas, dan jenis kelamin, misalkan kulit putih, kelas menengah, maupun wanita. Saat populasi siswa sekolah negeri menjadi lebih beragam, terutama di pusat urban berdasarkan Walsh dan Brigham, sangat penting memberikan program pelatihan guru yang tidak hanya sekedar intelektualisasi, tetapi harusnya lebih mengglobal, misal tentang masalah lintas budaya maupun isu global. Berdasarkan Bell tahun 2000 halaman 11. Dengan adanya ITP,
maka keberagaman tersebut akan teratasi untuk para mahasiswa calon guru mendapatkan pengalaman lintas budaya. Pada tahun 2007, calon guru yang terdaftar dalam program pendidikan guru di sebuah universitas negeri di Atlantik Kanada diberi kesempatan untuk melakukan praktikum selama 6 minggu di Afrika. Kanada Atlantik adalah sebuah wilayah dengan populasi yang relatif homogen dibandingkan dengan daerah lain di Kanada. Kemudian ke kajian teori, menurut Merrifield et al. Tahun 1997 menyarankan 3 komponen utama pengalaman lintas budaya dalam program pendidikan guru. Dalam 3 komponen ini, guru dengan pengalaman lintas budaya akan mendapatkan 1. Dapat bekerja lebih efektif dengan beragam orang, termasuk mereka yang dianggap berbeda dari diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, lebih mungkin untuk memahami kekuatan dan potensi terhubung ke bagian lain dunia dan juga lebih mungkin menemukan cara-cara dalam instruksi harian mereka untuk mengajarkan keterkaitan lokal maupun global dan kesadaran perspektif pada siswa mereka. Kemudian yang ketiga, lebih mungkin menghargai dan menggunakan pendidikan pengalaman lintas budaya atau keberagaman sebagai strategi pengajaran. Berikutnya, artikel ini merujuk pada teori pembelajaran transformatif menurut Mezirow tahun 1997. Transformasi perspektif memerlukan kerangka referensi yang lebih berkembang di mana seseorang menjadi lebih kritis terhadap diri sendiri dan kritis terhadap skema makna seseorang dan asumsi yang sebelumnya tidak diteliti. Kajian teori berikutnya terkait pembelajaran transformatif melibatkan pergeseran struktural yang dalam dasar pemikiran, perasaan, dan tindakan. Pergeseran seperti ini melibatkan pemahaman kita tentang diri kita dan di mana diri kita berada, hubungan kita dengan manusia lain dan dengan dunia, pemahaman kita tentang hubungan kekuasaan dalam struktur yang saling terkait dengan suku, ras, dan gender, maupun kesadaran tubuh kita, visi kita tentang pendekatan alternatif untuk hidup, dan perasaan kita akan keadilan sosial dan perdamaian serta kesenangan pribadi. Kemudian masuk ke pertanyaan penelitian atau research question. Di sini langsung saya kutip dari artikel yang saya telaah, yaitu di sini dituliskan we address the following questions. Jadi pertanyaannya antaranya adalah how has the crash cultural experience of pre-service teacher in Africa affected them personally and professionally? How has this experience informed their understanding and practice of global education? How was the pre-service teachers and the field experiences supervisors learning from this experience in Africa transformative? How is their learning reflective of African tricity? Nah, dari pertanyaan tersebut dapat kita tarik makna, yaitu pertanyaan penelitiannya terkait pengalaman calon guru di Afrika apakah mempengaruhi secara pribadi maupun secara profesional, terkait pengalamannya di sana tentang pendidikan global, bagaimana calon guru tersebut hubungannya terhadap supervisor dalam melaksanakan pendidikan transformatif di Afrika. Kemudian berikutnya bagaimana secara reflektif pembelajaran di Afrika yang dilakukan oleh para calon guru tersebut. Kita masuk ke subjek penelitian, yaitu diambil 4 calon guru yang magang di Afrika tersebut dan supervisornya. 4 calon guru tersebut diambil dari 13 mahasiswa Kanada dari ras kulit putih yang berbahasa Inggris dan berbahasa Prancis yang melakukan ITP atau International Teaching Practicum di Afrika. 8 diantaranya magang di sekolah dasar, 5 diantaranya magang di sekolah menengah. Supervisor untuk mahasiswa calon guru tersebut adalah dosen fakultas yang pernah punya pengalaman di Afrika. Metodologi penelitian.
Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi yang mendeskripsikan pengalaman calon guru Kanada selama program ITP atau International Teaching Practicum di Afrika. 4 guru penuh waktu yang telah melakukan praktikum di Afrika diwawancarai tentang bagaimana pengalaman praktikum internasional telah mempengaruhi mereka secara pribadi dan profesional. Wawancara dilakukan secara tatap muka melalui korespondensi email dan diskusi kelompok atau disebut dengan FGD, Forum Group Discussion. Setiap wawancara berdurasi sekitar 2 jam. Wawancara direkam dan ditranskrip atau dicatat secara detail. Semua transkrip dianalisis untuk mendapatkan tema. Kedua peneliti melakukan analisis tematik terpisah pada transkrip yang menghasilkan perumusan beberapa tema terkait yang tumpang tindih. Analisis ganda ini memberikan wawasan berharga yang kemudian didiskusikan dalam penulisan kolaboratif artikel ini. Kedua peneliti memiliki pengalaman lintas budaya atau internasional yang luas sebagai guru dalam sistem sekolah menengah. Hasil penelitian yaitu hubungan sosial antara Kanada dan Afrika sangat berbeda. Di Afrika, hubungan sosial kemasyarakatannya masih sangat erat seperti masih berbincang-bincang dengan yang lain, saling berjabat tangan. Hal tersebut disampaikan oleh calon guru yang merupakan subjek penelitian dalam proyek ini. Menurut mereka, siswa di Afrika giat dalam belajar dengan tujuan pendidikan bisa mengubah keadaan bangsanya menjadi lebih baik. Di Kanada lebih ke sifat individual dan kurang memiliki sikap dan kebiasaan yang kuat dalam belajar seperti halnya siswa di Afrika. Temuan ini konsisten dengan para peneliti lain seperti Chusne dan Mahon 2002 yang telah mencatat bahwa pengalaman internasional mengubah pandangan peserta tentang bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri dan orang lain dan mulai mengembangkan empati terhadap siswa. Para peserta berbicara tentang bagaimana mereka mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman mereka selama di Afrika ke dalam kurikulum sekolah dan praktik mengajar mereka. Itu tidak hanya memberi pengalaman kehidupan nyata untuk dimasukkan ke dalam studi sosial dan kurikulum seni bahasa, tapi juga membantu manajemen kelas dan pengajaran tentang perspektif pendidikan global harus menjadi bagian dari kurikulum. Menurut Hendrik tahun 1998, salah satu teman utama adalah praktik mengajar di Afrika ini menjadi pembelajaran transformatif bagi calon guru dan memiliki potensi besar untuk menginspirasi calon guru dalam mengambil tindakan di ruang kelas mereka dalam semua mata pelajaran untuk mengglobalisasikan kurikulum yang mana pada akhirnya dapat memotivasi siswa untuk memahami perspektif lain dan mengarah pada pembelajaran transformatif siswa. Kemudian dari hasil pembahasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan perlu adanya peninjauan kembali terkait kurikulum yang memaksudkan dimensi global dan keanekaragaman budaya. Guru yang mempunyai peran penting terhadap pendidikan siswa sebagai generasi penerus yang harus memiliki kesadaran diri yang kuat, saling memahami atau toleransi dalam tingkatan global, serta kritis terhadap isu-isu global. Mereka harus mampu menselaraskan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan diskriminasi, serta mampu membumi. Kesimpulan berikutnya terkait pendekatan pembelajaran harusnya melibatkan emosi, kreativitas, berpikir kritis, serta mendukung kerjasama, partisipasi, maupun demokrasi. Wawasan seperti ini yang didapat para peserta calon guru yang melakukan praktikum di luar negeri menantang mencapai lintas batas, belajar dari pengalaman lintas budaya, melihat diri dan budaya mereka sendiri dalam perspektif yang berbeda. Kesimpulan yang terakhir terkait penelitian ini jika dikaitkan dengan beberapa tulisan peneliti terdahulu, yaitu mendukung pandangan bahwa calon guru dapat belajar sejumlah besar pengetahuan yang mempengaruhi mereka secara pribadi, profesional, dan global. Menurut Chusner dan Mahon tahun 2002.
Sangat penting memberikan kesempatan kepada calon guru untuk praktik mengajar di antara negara maupun budaya, sehingga memungkinkan mereka untuk menjadi guru profesional yang berkelas internasional yang dapat diterima secara global, menurut Kushner maupun Mahon juga. ITP atau International Teaching Practicum seperti ini dapat menjadi pengalaman transformatif bagi calon guru yang dapat mempengaruhi cara dan apa yang mereka ajarkan. Pengalaman internasional mengedukasi bagi para calon guru. Terima kasih, sekian presentasi dari telaah kurikulum saya yang keempat. Sampai ketemu atau berjumpa di telaah berikutnya, yaitu telaah artikel 5. Mohon masukan, saran, dan kritik dari dosen pengampu Profesor Dr. Kartono MSI maupun Bapak Dr. Mulyono MSI serta teman-teman Prodi Pendidikan Matematika S3 Angkatan 2019 Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.